Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Anissa Nabila, mahasiswa Psikologi Universitas Lombok Mangkurat, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kognisi dan emosi mata kuliah Psikologi Kognitif. Yuhu, langsung saja. Pengertian kognisi dan emosi. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Sedangkan emosi adalah gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, hanya corak dan tingkatannya tidak sama. Jenis dan contoh dari kognisi dan emosi. Contoh kegiatan kognitif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti berpikir, merenung, belajar, membaca, menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara, dan lain-lain. Sedangkan pada emosi seperti takut, marah, senang atau gembira, dan sedih. Hubungan kognisi dan emosi. Suharnan mengatakan, pengaruh emosi dapat terjadi pada setiap bagian dari keseluruhan aktivitas kognisi manusia, mulai dari pencatatan informasi, transformasi informasi, penyimpanan informasi di dalam gudang ingatan, kemudian penggalian informasi yang telah disimpan di dalam ingatan itu untuk dimunculkan kembali dalam rangka memberi respon terhadap suatu tugas, sampai dengan proses-proses berpikir, memecahkan masalah, dan kreativitas. Sedangkan Utomo mengatakan pendekatan kognitif menjelaskan bahwa emosi yang dirasakan individu merupakan hasil dari penilaian terhadap situasi yang dihadapinya. Individu yang menilai situasi yang dihadapi sebagai sesuatu yang positif akan mengembangkan respon emosi yang positif pula. Sebaliknya, individu yang memberikan penilaian negatif terhadap situasi yang dihadapi akan mengembangkan emosi negatif pula. Strategi regulasi emosi secara kognitif. Yang pertama, menyalahkan diri sendiri. Kedua, menyalahkan orang lain. Ketiga, pemusatan pikiran. Keempat, berpikir yang terburuk. Kelima, membandingkan permasalahan. Keenam, memikirkan hal positif. Ketujuh, pemaknaan positif. Kedelapan, penerimaan. Dan kesembilan, perencanaan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan perkembangan emosi. Perkembangan kognitif pada seseorang memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi. Susanto mengungkapkan diantaranya itu, pertama, faktor hereditas atau keturunan, kedua, faktor lingkungan, dan ketiga, faktor kematangan. Adapun perkembangan emosi memiliki berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti yang diungkapkan oleh Wulandari dan Lestari, diantaranya yaitu, pertama, rendah diri, kedua, pengalaman belajar, ketiga, lingkungan, dan keempat, pola asuh keluarga. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahapan ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensori mereka dengan gerakan motorik atau otot. Kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitis. Ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret dimulai umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi. Dan keempat, tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah memulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Jadi kesimpulannya, apa yang dengan saya sampaikan tadi, yaitu kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Sedangkan emosi adalah gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang, hanya corak dan tingkatannya tidak sama. Contoh kognitif yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti berpikir, merenung, belajar, membaca, menyimak apa yang disampaikan oleh lawan bicara, mengomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan, dan lain-lain. Pada dasarnya, emosi dibagi menjadi dua macam, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif memberikan dampak yang menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, dan senang. Emosi positif akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi positif, sedangkan emosi negatif adalah emosi yang menyusahkan dan tidak menyenangkan seperti marah, dendam, kecewa, depresi, putus asa, dan cemas. Emosi negatif ini akan membuat keadaan psikologis manusia menjadi negatif. Ketika manusia gagal menyeimbangkan emosi negatif ini, maka keadaan suasana hati menjadi buruk. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa nih, subscribe, like, and comment. Jangan lupa share juga ya. Haha, semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa. See you. Bye-bye. Terima kasih.